Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang magic frame. Bentuknya itu seperti ini. Nah, segi 4. Magic frame ini sangat penting. Kalau Anda pernah belajar melukis atau fotografi, Anda akan selalu berhubungan dengan magic frame ini. Karena ini untuk melihat bagian-bagian yang ketika benda-benda itu pada posisi yang tepat, maka foto itu menjadi indah, lukisan itu menjadi natural. Karena di dalam magic frame ini tergantung kunci komposisi. Komposisi yang baik adalah meletakkan benda-benda itu sesuai dengan posisinya dalam hubungannya dengan benda yang lain. Maka disebut dengan komposisi, posisi bersama-sama satu benda dalam hubungannya dengan benda yang lain. Kalau Anda tahu tentang komposisi, tentang fotografi, maka kalau Anda memfoto, itu pasti fotonya bagus. Kadang-kadang tidak tahu kenapa. Karena memang di dalam alam ini, Tuhan sudah menciptakan sebuah magic frame. Supaya kita bisa melihat keindahan yang diciptakan Tuhan. Sama seperti komposisi tubuh. Ya, kepala, badan, dan kaki itu ada proporsinya. Kalau tidak proporsional tidak bagus. Misalnya badannya lebih panjang daripada kakinya, enggak bagus. Setiap ciptaan Tuhan diciptakan secara teratur, terencana dan indah. Nah, termasuk dengan magic frame ini. Tetapi ternyata magic frame bukan hanya untuk melukis, bukan juga untuk fotografi, tapi juga untuk hidup secara lebih luas. Maksudnya bagaimana? Dengan magic frame ini kita tahu batas-batasnya. Sekaligus kita bisa melihat hubungan-hubungannya. Dan karena itu kita bisa mengambil keputusan bahwa keputusan ini tepat. Pilihan ini benar. Penilaian ini tepat. Mungkin dengan contoh saja. Kita tidak boleh melihat satu peristiwa terpisah dari peristiwa yang lain. Nanti penilaiannya tidak tepat, komposisinya tidak pas, dan kemudian tidak indah. Contohnya yang ekstrim, suatu ketika Nasruddin itu ketahuan mencuri tali, lalu diadili dan dijatuhi oleh hakim 1 tahun penjara. Nasruddin protes, kenapa saya hanya mencuri tali, hukumannya 1 tahun? Tidak adil, itu yang mencuri ayam cuma 2 bulan. Kalau kita hanya melihat satu peristiwa ini, argumentasi ini pasti hakimnya tidak adil. Tapi kita harus melihat dalam komposisi yang lebih luas, dalam magic frame yang sebenarnya. Lalu hakim itu mengatakan, Nasruddin, kamu memang mencuri tali, tapi di ujung tali itu ada kerbaunya. Nah, setelah diletakkan dalam komposisinya, magic frame, hakim itu jadi adil. Yang salah Nasruddin karena hanya melihat talinya saja, tidak dalam komposisi yang sebenarnya. Itu contohnya. Melihat peristiwa sesuai dengan komposisinya dalam magic frame. Contoh yang lain, ada seorang yang menunggui adiknya yang sedang sakit di luar kota. Ditunggui siang malam, tidur di rumah sakit. Karena memang adiknya sakit parah. Kita bisa mengatakan gini itu kakak yang luar biasa. Tapi jangan lupa, kita harus melihat dalam keseluruhannya. Kita juga harus melihat suaminya yang mengizinkan istrinya nunggui adiknya. Suaminya itu juga gini. Jadi magic frame itu bukan hanya untuk melihat yang negatif, tapi juga yang positif. Sama juga dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Kita harus melihatnya dalam
magic frame ini, maka kemudian kita bisa menjatuhkan pilihan yang tepat, keputusan yang benar-benar bertanggung jawab. Contoh yang lain, misalnya ada seorang suami yang melarang istrinya untuk mengunjungi orang sakit. Kita tentu kalau tidak melihat dalam komposisi magic frame, kita bisa mengatakan suaminya ini tidak benar. Masa istrinya mau mengunjungi temannya yang sakit saja dilarang. Nah kalau hanya di situ ya memang benar, suaminya menjadi tidak baik. Tapi kalau di dalam magic frame menjadi kelihatan lebih tepat sesuai dengan posisinya. Ya mesti suaminya tidak mengizinkan. Lah istrinya itu mengunjungi orang sakitnya itu dari pagi sampai sore. Bawa makanan dan itu setiap hari. Padahal yang dikunjungi itu temennya dulu SMA, laki-laki. Ya suaminya pasti tidak boleh. Itu namanya dalam komposisi magic frame. Lihat dalam konteksnya, jangan hanya sebagian. Dalam hidup kita mesti harus mempunyai magic frame. Dan kita bisa menembakkan itu kemana-mana. Supaya kemudian kita bisa melihat peristiwa-peristiwa dalam hidup kita secara tepat. Dalam apapun juga. Mengunjungi orang sakit kah, menemani orang yang sedang menderita itu boleh. Salah satu juga mengatakan bekerja keras itu juga bagus. Tapi kalau bekerja keras sampai lupa keluarga, magic frame ya tidak bagus. Pelayanan ke gereja itu bagus sekali. Tapi kalau dari pagi, sore, malam di gereja terus setiap hari keluarga ditinggalkan ya tidak bagus. Harus diletakkan dalam magic frame, komposisi, posisi dengan yang lain-lainnya. Dalam perspektif ini, saya ingin mengajak kita melihat Santo Yosef. Santo Yosef itu kalau tidak dilihat dalam magic frame, di dalam kitab suci itu tidak ada ngomong apa-apa, diam saja. Dan karena itu seringkali diabaikan, dianggap tidak penting. Padahal kalau dilihat dalam magic frame, Santo Yosef itu luar biasa sekali. Mengapa? Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Dia sekaligus Allah tapi sungguh-sungguh manusia. 100% Allah, 100% manusia. Maka ketika dia belajar jadi manusia, peranan Santo Yosef itu luar biasa sekali. Dia lahir menjadi bayi kecil. Santo Yosef yang ngajari dia untuk tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Tapi juga Santo Yosef yang menyelamatkan. Kalau Santo Yosef tidak membawa dia mengungsi ke Mesir, Yesus anak Allah itu sudah mati dibunuh oleh Herodes. Dan kalau tidak dipanggil kembali oleh Tuhan dan Yosef dengan taat setia membawanya kembali, kemudian tinggal di Nazaret, Yesus juga tidak akan bertumbuh. Dan karena itu Yesus diajari bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mengunjungi tetangganya yang sedang pesta, bagaimana dia melihat mamanya, menghormati papanya dan sebagainya. Karena itu, ketika Yesus ditemukan di bait Allah, yang berargumentasi itu Maria. Nak, mengapa kamu melakukan ini? Bapamu dan aku mencari engkau. Dan Yesus berargumentasi, tidakkah engkau tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Yosefnya diam saja, tenang, lalu dibawa pulang. Dan kemudian dikatakan sesudah pulang, Yesus bertumbuh dalam besarnya, dalam hikmatnya, dan dicintai oleh Allah dan oleh manusia. Itu gambaran singkat bagaimana Yosef mengajari Yesus bisa tumbuh dalam kebijaksanaan dan kemudian dikasihi oleh Allah dan oleh manusia. Dan sesudah Yesus tampil sebagai pribadi, bisa mandiri, Yosef menghilang. Itulah Yosef. Ketika kita melihat dalam magic frame, luar biasa sekali. Yosef mencintai, mendidik dengan diam. Yosef mencintai dengan tindakan. Karena memang true love itu perbuatan, bukan kata-kata. True love itu action, bukan janji, tetapi bukti. Dan itulah Yosef. Tentang Yosef mungkin kita bisa merenungkan lebih jauh. Tetapi hari ini kita belajar tentang magic frame.
Kita harus membawa dan melihat magic frame itu untuk melihat setiap peristiwa, setiap pribadi dalam kaitannya dengan pribadi-pribadi lain, dalam juga relasinya dengan peristiwa-peristiwa lain, supaya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dan kita menjadi bijaksana. Karena magic frame itu sudah ditanamkan oleh Tuhan di dalam diri kita, supaya kita bisa melihat peristiwa itu dalam keindahannya, supaya kita bisa melihat pribadi dalam keindahannya, supaya kita bisa melihat hubungan-hubungan setiap peristiwa dalam rencana Tuhan. Dan kita bisa menemukan Tuhan di mana-mana, dan kemudian menemukan sukacita dan damai sejahtera dalam setiap peristiwa di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.